Halo teman-teman, saya tahu teman-teman banyak yang masih belajar atau kuliah, terus kadang-kadang suka galau, mikir gimana sih rasanya jadi programmer itu, apa takut seram, susah, nggak betah, nggak cocok, dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa saya jelasin di video ini. Oke, pertama-tama menurut saya sih secara umum enak-enak aja, kondisi kerja lumayan nyaman, kita bisa selalu belajar dari tugas-tugas yang ada maupun dari orang di sekitar kita, tantangan dan kesempatan yang ada lumayan seru, dan juga gaji juga lumayan. Tapi namanya pekerjaan ya pasti nggak 100% enak terus, pasti ada suka dukanya, misal kadang-kadang ngerasa juga capek atau jenuh, atau misalnya ada kerjaan yang sulit banget, kita jadi ngerasain pressure, yang kalau terus-terusan bisa bikin stres. Tapi kalau ditimbang-timbang semuanya, ya menurut saya sih masih rasanya lebih banyak enaknya. Jadi makanya saya masih betah. Sehari-hari ngapain? Ini lumayan tergantung di posisi kita. Kalau kita masih baru atau junior, ya kebanyakan memang coding-coding. Gimana prosesnya? Pastinya kita akan selalu punya tugas. Kalau masih baru, biasanya tugasnya kecil-kecil dulu, tipe yang bisa dikerjakan sehari 2 hari. Definisi tugasnya udah konkret, jadi kita nggak perlu banyak brainstorming atau nyari ide, tinggal nyari tahu aja caranya gimana dan langsung kita aksi. Kalau nggak tahu, tinggal nanya ke bos atau nanya yang lebih senior di tim. Tugas-tugas level junior gini biasanya mereka udah tahu gimana cara kerjanya. Semakin lama tugas ini akan semakin besar dan kompleks, jadi kalau kita udah siap, kita akan dikasih proyek yang butuh lama, butuh waktu berapa minggu atau berapa bulan, dan kadang solusinya masih belum pasti. Jadi objektifnya jelas, tapi cara ngerjainnya belum pasti, jadi belum ada yang tahu step-step jelasnya gimana. Jadi kita sendiri yang harus cari ide dulu, dan baru dari situ kita ketemu solusinya, misalnya strateginya gimana, atau gimana cara tugas yang besar ini dibagi jadi tugas-tugas atau step-step kecil yang akhirnya kalau digabung menyesuaikan tugas kita secara keseluruhan. Kadang kita juga harus diskusi dan negosiasi juga dengan orang-orang di sekitar kita, baik programmer lain maupun posisi lain kayak PM atau project manager atau UX designer. Bos dan orang senior di sekitar kita akan masih membantu walaupun kita udah lumayan senior, tapi dengan cara yang lebih halus. Mereka nggak akan lagi ngasih tahu step by step atau dengan konkret ya, misalnya di file ini baris ini segini, tambahkan ini, terus tes dengan cara gini, nanti bakal selesai dengan gini. Mereka nggak akan ngasih tahu dengan konkret kayak gitu, tapi mereka akan, oh ya kayaknya itu filenya di file A deh, jadi kita coba cek aja di situ gimana caranya. Terus masalahnya sekarang di file itu ada masalah ini, jadi fiturmu belum bisa langsung diimplementasi sebelum masalah itu dibenerin, coba cari tahu gimana cara benerinnya, dan seterusnya. Jadi tipsnya lebih halus, arahannya lebih halus, jadi kita masih dapat input, tapi kita yang harus mentranslasikan berbagai input ini jadi sebuah solusi yang konkret. Itu sih yang ngebedain tugas anak baru dengan tugas orang yang udah senior atau udah lama. Kalau junior kasih juga tugas yang istilahnya nggak perlu dipikir lagi, arahannya sudah jelas. Kalau belum tahu pun tinggal nanya, dan yang diperlukan dari kita tinggal tahu cara coding dan ngerjain apa-apa yang perlu dikerjain. Selain itu yang penting kalau masih baru adalah kapasitas kita nyerap ilmu dari tugas-tugas kita. Jadi semakin lama kita bisa nanganin kerjaan yang semakin sulit karena kita terus belajar, dan semakin sedikit arahan yang kita butuhkan dari orang di sekitar kita. Karena perusahaan sebenarnya juga nggak mau kita terus-terusan jadi junior yang kemampuannya terbatas, apa-apa butuh bantuan orang lain. Mereka itu pengen investasi ke kita, bayar kita dan merelakan waktu manajer dan senior lain itu buat bantuin kita. Tujuannya supaya suatu saat kita jadi programmer yang lebih handal, siap nanganin proyek yang lebih sulit, dan mendatangkan manfaat yang lebih besar buat perusahaan tanpa banyak membutuhkan bantuan orang lain. Kalau teman-teman nanya, pas kerja kalau stuck atau nggak bisa mecahin masalah yang sedang dikerjakan, gimana caranya? Yang pasti namanya kerjaan pasti ada kesulitan lah ya. Kalau semuanya gampang, buat apa kita dibayarnya nggak? Mending perusahaan nge-hire robot aja atau anak kecil aja kalau gampang semua. Yang bisa ngebedain kita adalah kemampuan kita untuk menangani kesulitan dan belajar dari situ, sehingga nanti kalau ada masalah yang serupa kita bisa atasi. Kadang-kadang masalahnya berupa bug atau error di program yang susah diperbaiki. Kalau gitu ya kita mesti investigasi atau cari tahu. Kadang masalahnya gampang dideteksi, tapi kadang masalahnya agak susah. Kok dicoba di komputer saya bisa, tapi ketika live di production, ketika dipakai user, kok nggak bisa? Kadang-kadang gitu. Atau rasanya udah di-coding dengan benar, udah saya periksa baik-baik kode saya, tapi kok masih aja hasilnya nggak jalan. Ini memang kadang-kadang agak bikin stres, terutama kalau masih pemula ya, kadang-kadang suka baper, kok rasanya komputer ini berkonspirasi ingin menjegal saya atau bikin program saya gagal. Terus gimana? Ya intinya jangan baper atau jangan emosian. Bug atau masalah itu wajar dari level pemula sampai level programmer expert pun. Pasti kalau ngoding ada kemungkinan menghasilkan bug. Bukan berarti kita itu cupu atau apa. Kita akui aja ke diri kita kalau memang program kita nggak sempurna. Yang kita pikir udah coding dengan baik, pasti ada kemungkinan terjadi kesalahan yang nggak kita sangka-sangka. Komputer kita nggak segitunya kok sama kita sampai bikin-bikin konspirasi lawan kita, kan nggak mungkin. Nah, dengan sabar saja kita cari tahu apa akar masalahnya. Tentu saja kita nggak akan sendiri, kita bisa minta bantuan bos atau teman-teman yang lebih senior. Jangan dipikir ini kayak ujian sekolah atau kuliah ya. Nggak ada larangan nyontek buku atau kerjasama. Malah kerjasama itu penting banget buat nyelesain masalah. Yang lebih senior biasanya bisa membantu kita karena biasanya mereka lebih pengalaman mendeteksi atau memperbaiki bug, jadi udah tahu pola-polanya. Atau bisa jadi mereka udah lama kerja di kode yang sama, jadi mereka udah tahu hal-hal apa di kode ini yang berpotensi menimbulkan masalah. Dan tentu saja mungkin bukan nyontek buku, tapi ada banyak resource seperti googling atau bikin pertanyaan di Stack Overflow yang bisa kita manfaatkan.
Tapi memang kita harus baik-baik juga gimana caranya nanya atau minta bantuan orang tanpa banyak ngabisin waktu orang di sekitar kita. Ya, orang di sekitar kita pasti akan senang bantu, karena sekali lagi ini bukan ujian atau lomba ya. Mereka bukan pengen ngalahin kita, tapi mereka ingin juga kita sukses. Karena kalau kita sukses, itu akan menambah kesuksesan tim, proyek, atau organisasi juga. Jadi mereka pun akan dapat manfaatnya juga. Tapi kalau cara kita nanya, ngeselin, atau ngabisin waktu mereka terlalu banyak, ya bisa jadi mereka jadi malas juga. Tapi umum sekali dalam tim itu, kita akan banyak mengandalkan bantuan dari teman-teman, senior, atau bos. Itu biasa banget. Ini adalah salah satu enaknya kerja jadi programmer dalam sebuah tim atau organisasi. Kita akan dibantu, dan tentu saja sambil itu kita dapat ilmu dari mereka. Tentu mereka nggak akan pecahin semua masalah kita 100% mereka yang selesaiin, tapi kita masih perlu mikir dan kerja juga. Tapi mereka akan ngasih tips, arahan, atau informasi yang sangat-sangat berguna yang buat kita jadi jauh lebih mudah mecahin masalah yang ada. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir mikirin gimana kalau dapat kesulitan nanti, karena pasti banyak cara cari solusinya dan banyak bantuan yang bisa kita pakai. Tapi sebenarnya nggak setiap hari kita ngadapin kesulitan yang super sulit kayak gini. Seringkali tugas kita itu adalah bikin fitur baru. Jadi biasanya yang perlu kita pecahkan adalah gimana nyusun step-step dari awal sampai akhir supaya fitur ini jadi. Kalau teman-teman biasanya baru programming dalam tugas kuliah atau proyek kecil, biasanya akan melihat ada beda dalam proyek di dunia kerja ini. Biasanya masalah dan solusinya bukan solusi akademis, ada rumusnya, ada teorinya, tinggal kita coding sesuai teori, nggak kayak gitu. Biasanya malah di dunia kerja masalahnya nggak perlu teori yang dalam-dalam amat, nggak perlu sampai tahu gimana cara bikin algoritma Dijkstra atau segala macam. Sering tantangannya itu adalah masalah praktikal. Misalnya gimana data yang ada di satu tempat bisa diakses atau dialirkan ke tempat lain, atau gimana cara integrasi satu kode dengan kode lain, atau gimana caranya kita aman mengubah atau nambah satu fitur tanpa mengubah atau merusak fitur lain yang udah ada. Ya gitu-gitu masalahnya. Jawabannya bukan berasal dari teori, tapi dari praktek, common sense, dan problem solving, dan atau kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Jadi tantangannya beda banget dengan yang sering diujikan atau diajarkan kuliah. Masalahnya biasanya terkait penerapan atau praktikal. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan masalah teori atau akademis. Jadi makanya nilai bagus di kuliah nggak ngejamin bakal jadi jago di dunia kerja kalau jadi software engineer. Yang lebih penting itu adalah pengalaman praktis. Dari situ kita akan mengembangkan naluri atau insting. Dan juga dari situ kita tahu cara-cara umum menyelesaikan masalah dunia nyata. Yang seringkali sekali lagi nggak ada hubungannya dengan teori yang dipelajari di kuliah. Kesulitan adalah bagian dari kerjaan, jadi ini nggak bisa dielakkan lagi. Jadi nggak ada tips gimana caranya biar nggak ada kesulitan atau biar semuanya gampang. Tapi kesulitan ini justru yang bikin kerjaan kita spesial, terutama kalau kita bisa belajar, jadi bisa mecahin masalah ini. Ini yang bikin saya betah jadi programmer. Kita udah tahu dasar-dasarnya, gimana cara coding, gimana cara bikin for loop, if else, bikin fungsi, dan sebagainya. Terus gimana caranya dari dasar-dasar building block ini kita bisa bikin kreasi atau solusi yang berguna. Gimana caranya kita mikir dan mecahin kesulitan-kesulitan yang ada. Dari sinilah muncul kayak kepuasan batin di diri kita ketika kerja itu. Jadi bukan cuma jadi robot otomatis yang kerjanya ngulang-ulang instruksi aja, tapi setiap hari selalu ada tantangan yang beda dan menuntut kita untuk berpikir dan mengasah otak. Apalagi kalau teman-teman udah menguasai yang namanya deep work, pernah kita bahas di video sebelumnya tentang kunci produktivitas. Silahkan dibuka linknya di bawah kalau tertarik. Dalam deep work ini kita akan kerja berjam-jam dalam kondisi menikmati tanpa gangguan, sampai kita nggak ngerasain lagi berjalannya waktu, tahu-tahu kerjaan kita udah selesai aja, dan dalam batin kita akan muncul kepuasan, apalagi kalau kerjaan itu menuntut otak kita bekerja ke batas maksimal. Ini yang kadang saya sekarang ngerasa kangen ya, karena sekarang sebagai tech lead atau pemimpin teknis di satu tim, di luar jadi programmer juga mesti ngurusin hal-hal lain kayak koordinasi, ninjau kerjaan anggota tim, ngebantuin anggota tim yang lagi kesulitan, dan sebagainya. Ya ini makan waktu yang lumayan banyak sehingga ngurangin waktu yang tersedia untuk coding habis-habisan. Menurut saya coding jauh lebih memuaskan, tapi ya mau gimana lagi, semakin senior, sering muncul tuntutan untuk kita. Jadi mungkin perusahaan ngerasa daripada saya 100% coding akan lebih berguna saya coding 50%, terus 50% lagi digunakan untuk ngebantu dan ngajarin orang lain atau mengatur arahan tim. Jadi misalnya ada 10 orang yang bisa saya bantu dengan pengalaman dan ilmu saya, itu manfaatnya akan lebih besar daripada saya seorang diri ngoding sendiri aja. Ya kasarnya gitulah kalkulasi dari mereka. Makanya teman-teman kalau masih baru dan kerjanya masih 100% atau hampir 100% coding, nikmati aja. Oke? Terus tentu aja walaupun kerjaan itu enak, kita butuh selingan juga. Jadi saran saya jangan kayak workaholic cuma kerja dari bangun sampai tidur. Kita butuh jeda supaya menyegarkan terus otak kita. Jadi di luar jam kerja saya sendiri suka cari hobi-hobi lain. Bukannya selesai kerja malah ngoding terus. Well, ada juga sih orang yang kayak gitu. Misalnya kerjanya programmer terus hobinya juga programmer. Jadi kadang-kadang malam-malam terus ngerjain project lain yang dia suka, proyek hobi lah atau proyek sampingan lah. Tapi nggak semua orang kayak gini, dan yang jelas nggak wajib jadi orang kayak gini untuk jadi sukses. Saya sendiri lebih suka kalau di luar jam kerja dan di luar hari kerja ya saya ngerjain yang lain. Misalnya olahraga, jalan keluar, baca-baca buku, nonton, dan lain-lainnya ya, hobi-hobi biasa lah. Selain itu yang perlu disyukuri sebagai programmer ini adalah kesempatan belajar yang begitu besar. Pertama, seringkali di sekitar kita banyak orang-orang pintar, dan kita bisa banyak belajar dari cara berpikir mereka, bahkan walaupun kita nggak 100% setuju dengan mereka dan orang-orang di sekitar kita,
dari interaksi kita dengan mereka selalu bisa belajar banyak. Terus kedua, dari masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari selalu ada hal baru dan tantangan baru. Di sini juga akan sangat menambah wawasan dan ilmu kita, mengasah otak kita, terutama kalau kita berpikir terbuka, rendah hati, nggak takabur, sehingga selalu mengambil pelajaran dari pengalaman kita. Bahkan kalau misalnya teman-teman lagi mikirin apakah mau ngambil S2 atau enggak, kalau tujuannya untuk nyari ilmu yang berguna secara profesional, saya rasa silakan pertimbangkan untuk kerja aja daripada ambil S2, karena dari kerja itu kita akan belajar lebih banyak daripada belajar secara akademis dalam waktu yang sama. Misalnya kerja 2 tahun versus S2 2 tahun, saya rasa lebih mantap kerja kalau tujuannya adalah ingin mencari ilmu yang bisa diterapkan atau bisa memecahkan persoalan-persoalan praktikal dan bukan teori atau ilmu akademis. Itu kalau tujuannya ilmu ya. Tapi kalau memang tujuannya misal ijazah atau mengasosiasikan dengan alma mater baru, ya itu beda lagi ceritanya. Selain itu apalagi ya yang paling spesial dari jadi programmer? Mungkin ketika programmer itu menyelesaikan satu proyek, terutama kalau kerjanya di suatu produk yang ada user atau customer-nya, ya hasil kreasi kita akan dipakai ribuan atau jutaan orang, dan dari situ ilmu atau karya kita jadi bermanfaat untuk banyak orang. Dan tentu saja di sini ada positifnya. Tentu saja sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau ada pertanyaan lain soal topik ini, gimana rasanya jadi programmer, silahkan ditanyakan di komentar. Jadi saya pengen tahu juga apa yang ada di pikiran teman-teman, supaya bisa saya jadikan konten ke depannya, atau saya bisa jawab apa yang teman-teman pikirkan. Yang saya bahas di video ini juga sebagian berasal dari pertanyaan yang sering keluar di komentar. Terima kasih udah nonton dan dengerin saya sampai sini. Kalau ditanya tujuan saya bikin video-video di channel ini, salah satunya adalah supaya bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton sampai akhir, saya ngerasa senang banget, karena berarti teman-teman menilai konten saya pantas untuk waktu teman-teman menyempatkan waktu berapa menit untuk menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, kalau suka konten kita, biasanya topik kayak gini, atau ada juga tips karir atau tutorial seputar pemrograman, ditujukan terutama untuk pemula atau yang masih belajar. Silahkan subscribe channel kita supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau ada saran juga, silahkan komentar. Insya Allah akan saya pantau terus, kalau bisa saya jawab, dan kalau cocok akan saya masukkan untuk konten kita seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.